Buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Bahagian 8. Tugas yang terutama. Perkembangan tabiat. Pasal 34. Yang merosak tabiat. Orang tua bisa menaburkan benih kehancuran. Para orang tua yang salah sedang mengajarkan kepada anak-anak mereka pelajaran-pelajaran yang terbukti akan merosak mereka, dan juga sedang menanam duri bagi kaki mereka sendiri. Sampai sedemikian jauh, orang tua memegang di dalam tangan mereka kebahagiaan masa depan anak-anak mereka. Di atas bahu mereka terletak pekerjaan yang penting untuk membentuk tabiat anak-anak ini. Segala petunjuk yang diberikan pada masa kanak-kanak akan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Orang tua menaburkan benih yang akan bersemi dan menghasilkan buah yang baik atau yang jahat. Mereka dapat memperlengkapi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka untuk kebahagiaan atau penderitaan. Dengan memanjahkan atau dengan tangan besi. Anak-anak sering dimanjakan sejak masa bayi mereka, dan kebiasaan yang salah menjadi kukuh. Orang tua telah membengkokkan tanaman yang muda itu. Oleh cara pendidikan mereka, tabiat itu akan berkembang. Apakah menjadi rosak atau menjadi simetris dan indah. Tetapi sementara banyak orang bersalah dalam hal memanjakan, yang lain mengambil sikap keterlaluan dan memerintah anak-anak mereka dengan tongkat besi. Kedua cara ini tidak sesuai dengan petunjuk kitab suci. Bahkan keduanya sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang menakutkan. Mereka sedang membentuk pikiran anak-anak mereka dan harus memberikan pertanggungjawaban pada hari Allah karena melakukan hal ini. Masa kekekalan itu akan menyatakan akibat-akibat pekerjaan yang telah dilakukan dalam hidup yang sekarang ini. Karena kegagalan dalam mendidik bagi Allah. Dengan gagalnya mendidik anak-anak mereka untuk memelihara jalan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang telah diperintahkannya, maka para orang tua sedang melalaikan satu tugas yang hikmat. Sebahagian anak-anak telah dibiarkan berbuat sesuka hatinya. Yang lain selalu dicari-cari kesalahannya dan menjadi kecewa oleh karenanya. Tetapi sedikit sahaja kesenangan serta kesukaan dan kata-kata pujian diberikan kepada mereka. Oh,
andai kata para ibu bekerja dengan tekad untuk mendidik dan mengalahkan sifat-sifat yang duniawi yang ada di dalam diri anak-anak mereka. Betapa banyaknya dosa yang telah dimusnahkan pada waktu itu masih berbentuk kuncup, dan betapa banyaknya ujian-ujian dalam jemaat yang bisa dihindarkan. Banyak jiwa akan hilang untuk selama-lamanya oleh karena kelalaian para orang tua untuk mendisiplin anak-anak mereka dengan sepatutnya dan mengajar mereka supaya takluk kepada berwenang dalam masa muda mereka. Membiarkan kesalahan dan mendiamkan sifat memberontak bukanlah meletakkan kapak pada akar kejahatan, tetapi terbukti menjadi kehancuran bagi ribuan jiwa. Oh, bagaimana para orang tua akan memberi jawab kepada Allah atas kelalaian dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan kelalaian yang meremehkan dosa, anak-anak membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang saksama seperti yang belum pernah diberikan sebelumnya. Oleh karena setan sedang berusaha menguasai pikiran dan hati mereka dan mengusir Roh Allah. Keadaan yang mengerikan dari anak-anak muda dewasa ini adalah merupakan salah satu tanda yang paling nyata bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. Tetapi kebinasaan banyak orang secara langsung disebabkan oleh karena kepimpinan yang salah dari orang tua. Roh persungutan terhadap teguran telah berurat, berakar, dan menghasilkan buah-buah pemberontakan. Sementara para orang tua tidak merasa senang dengan tabiat yang sedang berkembang pada anak-anak mereka, mereka gagal melihat kesalahan-kesalahan yang telah menjadikan anak-anak itu demikian keadaannya. Allah menghukum kelalaian yang meremehkan dosa dan kejahatan dan ketidakpekaan yang lambat untuk mengetahui kehadirannya yang merosak di dalam keluarga orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan. Karena kurangnya pengekangan. Oleh karena mereka tidak mengekang dan membimbing anak-anak mereka dengan sepatutnya, ribuan orang telah dibesarkan dengan tabiat yang rusak, dengan akhlak yang merosot, dan dengan sedikit pendidikan dalam tugas-tugas yang praktis dalam hidup. Mereka dibiarkan berbuat menurut dorongan hati mereka, waktu mereka, dan kuasa mental mereka. Kerugian bagi pekerjaan Allah dalam bakat-bakat yang diabaikan ini ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu.
Dan dalih apakah yang akan mereka berikan kepada Dia yang untuknya mereka menjadi sebagai penatelayan yang diberi tugas yang suci untuk melayakkan jiwa-jiwa yang ada di bawah asuhan mereka, untuk memperkembangkan segala kesanggupan mereka bagi kemuliaan Khalik mereka. Para orang tua itu menyangka bahwa mereka mengasihi anak-anak mereka, tetapi ternyata mereka adalah musuh yang paling jahat dari anak-anak mereka itu. Mereka telah membiarkan dosa merajalela. Mereka telah membiarkan anak-anak mereka memanjakan dosa, yang sama halnya dengan memanjakan dan memelihara seekor ular yang berbisa, yang bukan saja mematuk korban yang telah memanjakannya itu, tetapi juga semua orang dengan siapa ia bergaul. Dengan mengabaikan kesalahan-kesalahan yang mencolok, gantinya bersatu dengan mereka yang memikul beban untuk mengangkat tinggi ukuran moral dan bekerja dengan hati dan jiwa dalam takut akan Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri anak-anak mereka. Banyak orang tua meredahkan angan-angan hati mereka dengan berkata, "Anak-anakku tidaklah lebih jahat daripada anak-anak lainnya." Mereka berusaha menyembunyikan kesalahan yang mencolok yang dibenci Allah, agar anak mereka jangan merasa tersinggung dan mengambil jalan yang mengerikan. Jikalau roh pemberontakan ada di dalam hati mereka, lebih baik mengalahkannya sekarang daripada membiarkannya bertambah-tambah dan dikuatkan dengan cara memanjakannya. Jikalau orang tua mahu melaksanakan tugas mereka, maka kita akan menyaksikan suatu keadaan yang berbeda. Banyak dari antara orang tua ini yang telah undur dari Tuhan. Mereka tidak mempunyai kebijaksanaan dari Dia untuk melihat rencana-rencana setan dan melawan segala jeratnya. Dengan memanjakan anak-anak, orang tua sering memanjakan anak-anak mereka yang masih kecil, oleh karena kelihatannya lebih mudah untuk mengatur mereka dengan cara seperti itu. Adalah tugas yang lebih ringan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri, daripada mengekang kecenderungan-kecenderungan yang sukar dikendalikan yang berkobar-kobar dalam dada mereka. Tetapi tindakan seperti ini adalah pengecut, suatu perbuatan yang jahat untuk menghindari tanggung jawab, oleh karena waktunya akan datang bila mana anak-anak ini, yakni
anak-anak yang kecenderungannya yang tidak dicegah itu telah berubah menjadi perbuatan-perbuatan jahat, akan mendatangkan malu dan celah kepada diri mereka sendiri dan kepada keluarga mereka. Mereka terjun ke dalam kehidupan yang sibuk, tanpa persiapan untuk menghadapi segala penggodaan, tidak cukup kuat untuk bertahan terhadap segala kesulitan dan persoalan. Dengan penuh nafsu, congkak, dan tidak berdisiplin, mereka berusaha memaksa orang lain untuk menuruti kemauannya. Dan bila mana gagal dalam hal ini, mereka menganggap diri mereka telah diperlakukan dengan tidak baik oleh dunia dan berpaling untuk melawannya. Oleh menabur benih kesia-siaan. Kemana saja kita pergi, kita menyaksikan anak-anak dimanjakan dan dipuji-puji dengan cara tidak bijaksana. Hal ini cenderung untuk menjadikan mereka congkak, sia-sia, dan sombong. Benih kesia-siaan dengan mudah bisa ditaburkan di dalam hati manusia oleh para orang tua dan wali yang tidak bijaksana, yang memuji-muji serta memanjakan anak-anak yang berada di bawah asuhannya dengan tidak memikirkan masa depan. Kemahuan diri sendiri dan kesombongan adalah hal-hal yang jahat yang telah mengubah malaikat-malaikat menjadi iblis dan menutup gerbang syurga bagi mereka. Namun demikian, dengan secara tidak sadar, orang tua secara sistematik mendidik anak-anak mereka untuk menjadi alat-alat setan dengan menjadi budak kepada anak-anak remaja. Betapa banyaknya orang tua yang memikul beban dan bekerja keras yang sudah menjadi budak-budak kepada anak-anak mereka. Sementara sesuai dengan pendidikan dan latihan mereka sendiri, anak-anak itu hidup menyenangkan dan memuliakan diri mereka sendiri. Orang tua menaburkan benih di dalam hati anak-anak mereka yang menghasilkan suatu panen yang mereka tidak mahu menuainya. Di bawah pendidikan seperti ini, pada usia 10, 12, atau 16, anak itu merasa dirinya bijaksana, menyangka bahwa dirinya luar biasa, dan menganggap dirinya terlalu pandai untuk menyerah kepada orang tua mereka, dan terlalu agung untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kesenangan akan kepelesiran menguasai pikiran mereka, dan sifat mementingkan diri, kesombongan, dan pemberontakan menghasilkan akibat-akibat yang getir di dalam hidup mereka.
Mereka menerima bujukan setan dan memperkembangkan keinginan besar yang tidak disucikan untuk mengadakan pertunjukan yang besar di dalam dunia ini. Oleh kasih dan simpati yang salah, orang tua dapat mengobrol rasa kasihan mereka terhadap anak-anak mereka dengan mengorbankan penurutan kepada hukum Allah. Dituntun oleh rasa kasihan seperti ini, mereka tidak menurut kepada Allah dengan membiarkan anak-anak mereka mengikuti dorongan hati mereka sendiri yang salah itu, dan menahankan pengajaran dan disiplin yang telah diperintahkan Allah agar mereka berikan. Bila mana orang tua melanggar perintah Allah dengan cara demikian, mereka sedang membahayakan jiwa mereka sendiri dan jiwa anak-anak mereka. Kelemahan dalam menuntut penurutan dan kasih serta simpati yang palsu. Pendapat yang salah bahwa memanjakan dan tidak mengekang adalah kebijaksanaan, merupakan suatu sistem pendidikan yang menduka citakan malaikat-malaikat. Tetapi itu menyenangkan hati setan. Oleh karena hal itu telah memimpin ratusan dan ribuan anak-anak untuk berdiri di pihaknya. Itulah sebabnya mengapa ia membutakan mata orang tua, merosak kepekaan mereka, dan membingungkan pikiran mereka. Mereka melihat bahwa anak-anak lelaki dan perempuan mereka tidak menyenangkan, tidak manis budi, tidak penurut, dan tidak bertanggung jawab. Namun demikian, anak-anak itu hidup mengumpul di dalam rumah mereka, meracuni hidup mereka, memenuhi hati mereka dengan kesedihan, dan menambah kepada golongan orang yang sedang digunakan setan untuk menyesatkan jiwa-jiwa kepada kebinasaan dengan kegagalan untuk menuntut penurutan. Jikalau anak-anak yang tidak tahu berterima kasih itu diberi makan dan pakaian dan dibiarkan tanpa teguran, maka mereka akan menjadi lebih berani dalam perbuatan jahat mereka. Dan karena orang tua dan wali mereka menyukai mereka dan tidak menuntut penurutan, maka mereka pun mengambil bahagian dalam perbuatan jahat anak-anak mereka itu. Anak-anak seperti itu lebih baik tinggal bersama-sama dengan orang jahat yang perbuatan jahatnya telah mereka pilih, daripada tinggal di dalam rumah tangga pengikut Tuhan dan meracuni orang lain. Di dalam zaman yang penuh dengan kejahatan ini, setiap umat Tuhan harus berdiri teguh dalam menghukum kejahatan dan tindakan-tindakan yang bersifat iblis
dari anak-anak yang tersesat itu. Orang muda yang jahat, janganlah diperlakukan seperti orang-orang yang manis budi dan penurut, tetapi sebagai pengganggu ketenangan dan perosak sahabat-sahabat mereka, dengan membiarkan anak-anak mengikuti pikiran mereka sendiri. Pengaruh yang merajalela di dalam masyarakat adalah sikap untuk membiarkan anak-anak muda mengikuti dorongan alamiah dari pikiran mereka sendiri. Mereka, para orang tua, beranggapan bahwa dengan memuaskan keinginan anak-anak mereka dan membiarkan mereka mengikuti kecenderungan mereka sendiri, maka mereka akan dapat memperoleh kasih anak-anak itu. Betapa suatu kesalahan! Anak-anak yang dimanjakan dengan cara demikian akan bertumbuh dengan tidak terkendali dalam keinginan mereka, tidak taat dalam pembawaan mereka, mementingkan diri, banyak tuntutannya, dan sombong. Satu laknat kepada diri mereka sendiri dan kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Dengan membiarkan sikap-sikap yang salah, pelajaran-pelajaran pada masa kanak-kanak, baik atau jahat, tidaklah dipelajari dengan sia-sia. Tabiat diperkembangkan pada masa muda untuk yang baik atau yang jahat. Di dalam rumah tangga boleh jadi ada sanjungan dan pujian-pujian palsu. Di dalam dunia masing-masing berdiri di atas jasanya sendiri. Anak-anak yang dimanjakan ini, yang kepadanya segenap wewenang rumah tangga telah menyerah, di sana setiap hari menderita malu oleh karena harus tunduk kepada orang lain. Pada waktu itu banyak yang diajar oleh pelajaran-pelajaran hidup yang praktis tentang tempat mereka yang sebenarnya. Melalui penderitaan, kekecewaan, dan kata-kata yang pedas dari atasan mereka, sering mereka menemukan taraf mereka yang sebenarnya dan dipaksa untuk memahami serta menerima tempat mereka yang sepatutnya. Tetapi hal ini adalah suatu ujian yang kejam dan tidak perlu dihadapi oleh mereka dan dapat dihindarkan melalui pendidikan yang sepatutnya pada masa muda mereka. Kebanyakan anak-anak yang tidak berdisiplin ini menempuh hidup mereka disertai pertentangan-pertentangan dengan dunia sambil menderita satu kegagalan di mana sebenarnya mereka bisa berhasil. Mereka merasa bahwa dunia ini benci terhadap mereka oleh karena dunia tidak memuji-muji dan mengelus-elus mereka. Dan mereka pun mengadakan pembalasan dengan menunjukkan
sikap benci terhadap dunia ini dan menentangnya. Keadaan kadang-kadang memaksa mereka berpura-pura rendah hati. Tetapi hal ini tidak memberikan kepada mereka satu sifat yang sebenarnya, dan lambat atau cepat pasti tabiat mereka akan menjadi nyata. Mengapa orang tua mendidik mereka dengan cara demikian, sehingga mereka akan berlawanan dengan orang-orang yang dengannya mereka bergaul? Dengan mendidik mereka untuk menjadi pengikut mode. Anak-anak jangan dididik untuk menjadi pengikut mode. Mereka jangan dikorbankan kepada dewa Molok, tetapi harus menjadi anggota keluarga Tuhan. Orang tua harus dipenuhi belas kasihan Tuhan, agar mereka dapat bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ditempatkan di bawah pengaruh mereka. Mereka tidak boleh membuat pikiran mereka asyik dengan mod-mod dan kebiasaan-kebiasaan dunia. Mereka tidak boleh mendidik anak-anak mereka untuk menghadiri pesta-pesta, konser, dansa-dansi, untuk mengadakan dan menghadiri pesta pora. Oleh karena sesuai dengan cara inilah orang kafir hidup. Dengan membiarkan untuk mencari kebahagiaan yang mementingkan diri. Banyak orang muda yang sebenarnya dapat menjadi berkat bagi masyarakat dan suatu kehormatan kepada pekerjaan Allah, jikalau saja mereka telah memulai hidup ini dengan ide-ide yang benar tentang apa sebenarnya sukses itu. Tetapi gantinya dikendalikan oleh pertimbangan dan prinsip. Mereka telah dididik supaya menyerah kepada kecenderungan yang menyeleweng dan hanya berusaha untuk memuaskan diri mereka dengan memanjakan diri dalam kepeleseran yang mementingkan diri, sambil berpikir bahwa dengan cara demikian mereka akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi mereka gagal mencapai tujuan mereka itu. Oleh karena mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang mementingkan diri, hanya akan mendatangkan penderitaan. Mereka tidak berguna di masyarakat, tidak berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Pengharapan mereka baik untuk dunia ini dan juga dunia yang berikutnya amat tidak menentu. Oleh karena dengan menyukai kepelesiran yang mementingkan diri sendiri, mereka kehilangan dunia ini dan juga dunia yang akan datang. Dengan kurangnya kesalehan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan, di mana orang tua seharusnya menjadi pelajar kitab suci yang tekun,
agar supaya mereka dapat mengetahui setiap perintah dan larangan di dalam firman Allah. Terdapat adanya kelalaian yang nyata untuk mengikuti petunjuk dari firman itu dan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam pendidikan dan nasihat Tuhan. Orang tua yang mengaku diri pengikut Tuhan gagal menghidupkan kesalehan di dalam rumah tangga. Bagaimanakah para bapak dan ibu dapat menunjukkan tabiat Tuhan di dalam rumah tangga bila mana mereka puas hanya dengan mencapai ukuran yang murah dan rendah? Meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang tabiatnya menyerupai tabiat Tuhan. Jikalau orang tua menurut Allah, Tuhan tidak akan membenarkan pemerintahan yang salah dari orang tua. Dewasa ini ratusan anak-anak menggabungkan diri ke pihak musuh, sambil hidup dan bekerja terpisah dari maksud Allah. Mereka tidak menurut, tidak berterima kasih, tidak suci, tetapi dosa itu berada di hadapan orang tua mereka. Hai para orang tua, ribuan anak sedang binasa di dalam dosa mereka oleh karena kegagalan orang tua mereka dalam memerintah rumah tangga mereka dengan bijaksana. Jikalau orang tua taat kepada pemimpin bala tentara yang tidak kelihatan itu, yang kemuliaannya terselubung di dalam tiang awan, keadaan yang tidak membahagiakan yang ada di dalam begitu banyak rumah tangga dewasa ini tidak akan terlihat.